Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 59. Mabuk berat. Waktu terus berputar hingga tidak terasa siang berganti malam. Satu persatu para pengunjung hiburan malam itu mulai berdatangan. Pak Reno masih meneguk minuman yang dituangkan kedua perempuan seksi yang ada di sampingnya. "Tuan, Anda sudah terlalu banyak minum." Rikar yang saat itu datang mendekati Pak Reno. "Kamu pikir aku tidak bisa membayarmu? Lenyaplah dari hadapanku. Dan kalian berdua, kenapa hanya diam? Cepat tuangkan minuman ke dalam gelasku lagi. Aku haus." Saking takutnya, Rikar pun pergi meninggalkan Reno. Aku harus menghubungi Tony. Kalau sampai Tuan Reno masih ada di sini, aku takut Nyonya Sulis tidak main-main dengan ancamannya beberapa tahun lalu. Usahaku ini bisa tinggal nama, dan izin usahanya dicabut si Nyonya besar itu. Rikar mengeluarkan handphone dari dalam saku, lalu mencari kontak Tony. "Halo, Tony, kamu di mana sekarang?" "Kenapa tanya-tanya? Ingat Rikar, aku sudah tidak tertarik lagi dengan hiburan malammu itu." Suara tinggi Tony dari dalam sana. "Jangan terlalu pede. Aku juga tidak mengizinkan orang yang masih memiliki hutang piutang padaku masuk ke dalam klubku. Rikar, kita sudah impas. Aku sudah memperkenalkanmu dengan sepupuku Nisa. Jadi semua hutangku sudah lunas. Paham?" "Mudah sekali kamu melunasi hutangmu. Hanya dengan memperkenalkan orang saja. Pokoknya sebelum Nisa jadi milikku, hutangmu padaku masih terus berjalan. Dan astaga, orang itu benar-benar menyebalkan. Aku belum selesai bicara, dia sudah memutuskan sambungan teleponnya." Kembali Rikar menghubungi kontak Tony. Ada beberapa saat Rikar menunggu, hingga Tony kembali mengangkat panggilannya. "Ada apa lagi? Kalau hanya menagih hutang, maka jangan harap aku mau membayarmu. Lupakan sejenak tentang hutang piutangmu itu. Aku ingin bicara mengenai Tuan Reno." "Ada apa dengan Pak Reno?" Terdengar keseriusan dari nada bicara Tony. "Sekarang Tuan Reno ada di klub." "Apa? Ada di klub?" "Benar. Dia datang tadi siang. Dan sampai sekarang dia masih ada di sini." "Dengan siapa dia datang?" "Sendiri. Cepatlah datang kemari. Soalnya kalau sampai Nyonya Sulis tahu, maka tamat sudah usahaku ini." "Itu urusanmu. Aku tidak mau berurusan dengan Bu Sulis. Bisa-bisa aku juga dipecat sebagai orang suruhannya." "Tolonglah Tony. Jika kamu berhasil membawa pulang Tuan Reno, maka semua hutangmu padaku akan lunas. Dan aku janji tidak akan menagihnya lagi darimu. Aku tidak percaya dengan janji manismu lagi. Cukup sudah kamu membohongiku waktu itu. Sekarang aku benar-benar serius." Sesaat mereka terdiam, hingga kembali Tony mengangkat bicara. "Baiklah, kali ini aku akan membantumu. Tapi ingat janjimu." Tanpa menunggu jawaban dari Rikar, Tony segera memutuskan sambungan teleponnya. "Semua silakan minum, biar aku yang traktir." Pak Reno berdiri dengan tubuh lunglai, seperti sedang diterjang ombak dari sisi kiri dan kanan. Semua pengunjung sontak bersorak sambil bertepuk tangan. Tuan Reno tidak bisa mengontrol diri. Sebentar lagi, pasti kabar kemunculannya di klub ini tersebar luas di media. Mana si Tony ini? Kenapa dia lama sekali? Dari arah kejauhan,
tampak dua bola pasang mata sedang mengamati Pak Reno. "Kamu kenal orang itu?" tanya salah satu di antara mereka. "Tentu saja aku mengenalnya. Siapa yang tidak kenal Reno, pengusaha sukses yang ada di kota ini?" "Betul sekali. Inilah saatnya kubalas dendam ayahku." "Maksudmu?" "Dialah penyebab kehancuran perusahaan ayahku." "Terus, apa yang akan kamu lakukan padanya?" "Kita bawa dia, lalu hilangkan jejaknya. Bagaimana kalau kita sampai ketahuan? Itu urusan belakang. Yang jelasnya, kita bawa dia, lalu kita singkirkan. Ayo." Kedua orang itu mendekati Pak Reno. "Kalian berdua boleh pergi sekarang," perintah pria itu pada Tiara dan Lydia. Tiara dan Lydia yang tidak mengenal mereka segera pergi. "Kalian siapa?" "Kami suruhan Nyonya Sulis." "Aku tidak mengenal kalian. Pergilah, aku akan pulang nanti jika aku mau." Reno meletakkan kepalanya di atas meja. Sepertinya dia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Kedua pria itu saling kode, lalu memaksa Pak Reno untuk berdiri. "Aku bilang, aku tidak mau pulang. Lepaskan aku!" Reno berteriak sambil meronta hingga membuat para pengunjung kafe menatap ke arah mereka. "Kalian ini siapa? Kenapa memaksa Tuan Reno seperti itu?" Rikard datang melerai mereka. "Kami utusan Nyonya Sulis, ingin membawa Tuan Reno pulang." "Apa kalian utusan Tony?" "Tony itu siapa? Kami tidak mengenalnya. Ayo bawa dia. Nyonya Sulis pasti sudah menunggu kita sejak tadi." "Menyingkirlah sebelum kesabaran kami habis. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa Tuan Reno pergi sebelum Tony sendiri yang datang menjemputnya. Punya nyali juga rupanya kamu ini. Margon, ajar dia, biar aku yang membawa Reno pergi." "Baik." Pria itu langsung menyerang Rikard. Melihat majikannya ada masalah, beberapa bodyguard datang dan membantu Rikard. Hanya beberapa menit saja, Margon sudah lumpuh dan berlari kocar kacir keluar dari dalam klub. Sementara itu, tubuh Pak Reno dibawa oleh pria tadi menuju ke arah parkiran. Sesekali dia terlihat meronta, tapi tenaga serta pikirannya sudah tidak sehaluan lagi. Belum juga Reno dimasukkan ke dalam mobil. Sebuah ketupat mentah mendarat di wajah pria itu. Sontak saja, pria itu terjatuh sambil memegangi bibirnya yang sudah mengeluarkan cairan berwarna merah segar. "Masih belum kapok juga rupanya kamu ini, Jonet, berurusan dengan kami. Apa kamu belum puas dengan apa yang telah Pak Reno hadiahkan pada keluargamu? Kamu lagi, kamu lagi. Kamu ini seperti hantu yang selalu datang di saat yang tidak tepat." Jonet berdiri dengan masih memegangi bibirnya. "Aku bukan lagi hantu, tetapi malaikat pencabut nyawa bagimu. Cepat pergi sebelum aku menambah benjolan di wajahmu itu. Suatu saat, aku akan membalas kalian." Jonet masuk ke dalam mobil, disusul temannya yang datang sambil ngos-ngosan dengan wajah sudah tidak dikenali lagi. Tidak beberapa lama kemudian, mobil Jonet melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan area parkiran. "Untung kamu cepat datang. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada Tuan Reno," ucap Rikard yang baru saja datang bersama anak buahnya. "Ini semua gara-gara kamu. Andai kamu tidak mengizinkan Pak Reno masuk ke dalam klub, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Apa kamu bisa menghalau Tuan Reno? Katakan padaku. Jika iya, aku juga pasti bisa melakukannya." "Berdebat denganmu tidak akan ada habisnya. Jika sampai Nyonya Sulis menanyakan kenapa Pak Reno sampai seperti ini, maka aku akan beritahu kalau beliau datang ke tempatmu." Tony membantu Pak Reno berdiri, lalu memasukkan ke dalam mobil. "Bukan cuma aku saja yang akan dapat imbasnya, tapi kamu juga.
Ricard sedikit mengangkat ujung bibirnya. Apa maksudmu? Aku juga akan mengadukanmu pada Nyonya Sudis. Karena kelalaianmu, Pak Reno hampir saja diculik oleh orang asing. Tony sudah tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan membawa Pak Reno pergi. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.